Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Nema bersama saya Arman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk memuaskan dan menguji adrenalin kalian semua. Gimana kabar sobat misteri semua? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu serta dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding berjudul Ketuban Hitam Genderuwo. Seperti apakah cerita lengkapnya? Namun sebelum lanjut, saya sangat berterima kasih jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya dari Misteri Nema. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Misteri Nema. Sania melangkah gontai menyusuri gang sempit menuju rumah kos khusus wanita itu. Tas ransel gedenya terasa berat banget di punggung, tapi nggak seberat beban pikiran yang lagi dia bawa. Umurnya baru 23 tahun, tapi rasanya cobaan hidupnya udah kayak orang tua. Ibunya baru aja meninggal mendadak beberapa minggu lalu, ninggalin Sania sebatang kara tanpa harta. Apalagi Sania punya satu rahasia besar, kemampuan supranaturalnya. Sejak ibunya nggak ada, Sania ketakutan setengah mati setiap kali melihat hal gaib. Makanya dia selalu bergantung sama obat penenang dokter. Setiap kali kepalanya pusing dan telinganya berdenging, dia bakalan buru-buru nelan obat itu biar penglihatannya tetap normal. Dompetnya udah menipis banget, cuman sisa beberapa lembar uang ratusan ribu. Uang segitu jelas nggak bakalan cukup kalau dia nekat nyewa kontrakan bagus. Itu alasan kenapa Sania terpaksa nyari kosan paling murah di pinggiran kota. Sampailah dia di depan sebuah bangunan tua, 2 lantai dengan cat tembok yang udah mengelupas. Halamannya ditumbuhi pohon mangga rimbun, bikin suasana rumah kelihatan rada gelap meskipun masih sore. Seorang wanita paruh baya dengan daster batik menyambutnya di teras. Namanya Ibu Lastri, pemilik kosan tua itu. Wajahnya sih ramah, tapi tatapan matanya terasa agak aneh, kayak lagi menyembunyikan sesuatu dari orang baru. "Mbak Sania ya, yang tadi siang telepon saya?" tanya Ibu Lastri sambil tersenyum lebar. "Iya Bu, saya yang mau nyari kamar paling murah itu," jawab Sania sambil membetulkan tali tas ranselnya. Ibu Lastri langsung mengangguk cepat lalu mengantarkan Sania naik ke lantai 2. Langkah kaki mereka di tangga kayu berderit keras banget, bikin suasana rumah makin kerasa asing. Ibu Lastri membawa Sania ke ujung koridor lantai 2, tepat ke depan pintu kayu berwarna coklat kusam. "Ini kamar nomor 7, Mbak. Paling pojok dekat gudang, makanya murah banget. Tapi tenang aja, fasilitas di dalam masih lengkap kok," kata Ibu Lastri sambil membuka pintu. Pas pintu terbuka, bau apek langsung menyengat hidung Sania. Tapi ada satu bau lagi yang bikin Sania rada risih. Bau minyak nyong-nyong bercampur aroma tanah basah, mirip kayak kuburan yang habis diguyur hujan deras. Di pojokan kamar berdiri sebuah cermin rias dari kayu jati kuno dengan ukiran rumit. Di bagian bawah cermin ada sebuah laci kecil yang dipasang gembok besi karatan. "Bu, ini lacinya kenapa digembok rapat ya?" tanya Sania penasaran. "Oh, itu kuncinya udah hilang dari zaman dulu, Mbak. Nggak usah dipikirin ya, toh nggak bakalan ganggu juga kan?" jawab Ibu Lastri santai. Sania cuman mengangguk pelan meskipun hatinya merasa janggal. Setelah urusan pembayaran kelar, Ibu Lastri pamit turun ke bawah. Sania langsung mengunci pintu, melempar tasnya ke kasur, lalu duduk di depan cermin jati itu. Entah kenapa bulu kuduknya agak merinding pas menatap pantulan dirinya sendiri di kaca buram itu. Tahu-tahu telinganya mulai berdenging pelan, tanda kalau ada hal gaib di dekatnya. Sania buru-buru mengambil obat penenang dari tasnya, lalu menelannya tanpa air. Dia nggak mau kemampuan gaibnya kambuh lagi di tempat baru ini. Dia cuman pengen istirahat dengan tenang. Baru aja Sania mau merebahkan badan, dia mendengar erangan pelan dari balik dinding kamarnya. Suaranya kayak orang kesakitan setengah mati. Sania mencoba mengabaikannya, mikir mungkin itu cuman tetangga sebelah yang lagi nggak enak badan. Tapi suara itu makin lama makin jelas, disusul suara napas ngos-ngosan berat banget. Sekitar jam 11 malam, Sania kebangun karena kebelet buang air kecil.
Kamar mandi lantai 2 posisinya ada di bagian paling belakang koridor. Pas dia keluar kamar, koridor rasanya dingin banget, beda jauh sama sore tadi. Pas lagi jalan melewati kamar sebelah, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Di dalam kamar remang-remang itu, ada seorang perempuan muda bernama Ratih yang lagi berbaring memegangi perutnya yang membusung. Sania sempat kaget karena melihat perut Ratih gede banget. Padahal pas sore tadi perut Ratih kelihatan biasa aja. Perut itu tegang banget dan warnanya agak kehitaman, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di dalamnya. Ratih menatap Sania dengan mata merah berair. "Tolong, di dalam sini panas banget, rasanya kayak dibakar," bisik Ratih serak. "Mbak Ratih nggak apa-apa? Perlu saya panggilin ibu kos sekarang?" tanya Sania bergetar. Tapi Ratih nggak menjawab. Dia malah membalikkan badan sambil terus mengerang. Sania yang takut akhirnya memutuskan buat cepat-cepat ke kamar mandi. Pas dia selesai dan mau cuci tangan, tahu-tahu terdengar langkah kaki berat berjalan cepat menuju kamar mandi. Langkahnya berat banget, kayak orang berbadan besar. Belum sempat Sania membuka pintu digedor dari luar dengan sangat keras. "Mbak Ratih, kamu di dalam ya?" Suara itu ternyata suara Ibu Lastri yang panik. "Bukan Mbak Ratih, Bu. Ini saya, Sania," katanya bingung. Ibu Lastri kelihatan pucat banget. Dia langsung berlari ke arah kamar Ratih. Sania yang cemas ikutan ngikutin dari belakang. Pas sampai di depan kamar Ratih, baunya mendadak berubah jadi amis darah yang pekat banget sampai bikin mual. Di atas kasur Ratih udah gak ada. Tapi ada ceceran cairan hitam pekat yang baunya busuk menjalar dari kasur menuju ke arah kamar mandi belakang yang satunya lagi. Mereka berlari kencang ke kamar mandi itu. Pas pintu dibuka, pemandangan di dalamnya bikin jantung Sania rasanya mau copot. Ratih udah tergeletak di lantai dingin, kehilangan nyawa dengan pendarahan hebat dari area bawah tubuhnya. Perutnya yang tadinya membusung gede banget, sekarang udah kempes keriput kayak balon kehabisan angin. Cairan hitam bercampur darah pekat menggenangi seluruh lantai. Ibu Lastri langsung menjerit histeris sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Sania cuman bisa mematung. Seluruh tubuhnya gemetaran hebat sampai lemas. Dia tahu betul ini bukan kematian biasa karena keguguran. Insting supranaturalnya langsung meronta hebat, membisikkan satu hal. Ada sosok gaib raksasa yang baru aja keluar dari tubuh jenazah Ratih. Dan sekarang sosok bermata merah itu lagi berdiri tepat di belakang Sania, mengembuskan napasnya yang berbau tanah basah tepat ke tengkuknya. Pagi harinya, suasana rumah kos berubah total jadi sangat mencekam. 2 mobil polisi terparkir di depan gerbang kayu, bikin para tetangga sekitar heboh berbisik-bisik. Kamar mandi belakang tempat Ratih kehilangan nyawa langsung dipasang garis polisi berwarna kuning cerah. Sania cuman bisa duduk terdiam di kursi teras lantai 2, memandangi beberapa petugas yang lagi sibuk keluar, masuk membawa kantong jenazah. Beberapa penghuni kos yang lain, termasuk Citra, kelihatan pucat dan cemas banget pas ditanya-tanyai sama petugas medis. Pihak medis yang datang menyatakan kalau Ratih kehilangan nyawa akibat komplikasi tersembunyi yang memicu pendarahan hebat. Mereka menduga Ratih mengalami keguguran spontan yang terlambat ditangani. Sania yang mendengar penjelasan itu cuma bisa membatin. Dia tahu ada yang gak beres, tapi dia gak berani bicara apa-apa karena takut dibilang orang gila. Lagian, obat penenang di sakunya selalu mengingatkan dia buat tetap diam dan bersikap normal kalau nggak mau masa lalunya yang kelam kebongkar lagi. Setelah polisi dan petugas medis pergi membawa jenazah Ratih sekitar jam 2 siang, rumah kos itu mendadak jadi sepi banget. Suasana berkabungnya kerasa sangat pekat, tapi ada rasa ganjil yang bikin kulit kuduk merinding. Para penghuni kos yang lain memilih mengurung diri di dalam kamar masing-masing. Nggak ada yang berani keluar buat sekadar masak atau ke kamar mandi. Rumah itu rasanya kayak mendadak kehilangan jiwanya, cuman menyisakan keheningan yang berat banget. Sania mencoba membersihkan kamarnya buat mengalihkan pikiran. Pas lagi menyapu lantai di dekat cermin jati kuno itu, langkahnya terhenti. Suhu di dalam kamar nomor 7 mendadak berubah jadi agak gerah dan panas. Beda jauh sama udara luar yang sebenarnya lagi mendung. Bau minyak nyong-nyong bercampur tanah basah yang sempat hilang tadi pagi. Tahu-tahu menguar lagi dari celah-celah kayu cermin tersebut.
Sania mencoba menyangkal perasaan ganjil itu. Dia memejamkan mata erat-erat, menarik napas dalam-dalam, lalu merogoh kantongnya buat mengambil obat penenang lagi. Ini cuman efek stres karena kejadian semalam. Iya, cuman halusinasi. Bisik Sania pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Sore harinya, gangguan samar mulai berdatangan lagi. Pas Sania lagi tiduran sambil menatap langit-langit kamar, dia mendengar suara ketukan ritmis dari arah dinding gantung yang membatasi kamarnya dengan gudang sebelah. Ketukannya pelan banget, ketuk, 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 konstan dan berulang setiap beberapa menit. Sania langsung duduk tegak di kasurnya, memasang telinga lebar-lebar. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam struktur bangunan kuno itu sendiri. Seolah ada sesuatu yang lagi merangkak di dalam celah dinding kayu. Nggak cuman itu. Setiap kali Sania berjalan melewati koridor lantai 2 buat mengambil air minum di dispenser depan, dia selalu merasakan ada gangguan samar yang terus mengikutinya. Sudut matanya menangkap bayangan hitam besar yang kerap melintas cepat di antara pilar-pilar kayu rumah. Tapi pas dia menoleh, bayangan itu langsung hilang begitu aja. Di lantai 2 yang sepi itu, rasanya ada mata gaib berukuran raksasa yang terus mengawasi setiap gerak-gerik para wanita di rumah tersebut. Malam pun tiba membawa kegelapan yang makin pekat. Sekitar jam 10 malam, seluruh rumah benar-benar hening. Sania yang baru aja mau memejamkan mata dikagetkan oleh suara gemerisik pelan dari sudut kamar. Pas dia melihat ke arah cermin jati, kain selendang sutra hitam kusam yang ada di dekat sana tampak bergerak sedikit, seolah ditiup angin. Padahal semua jendela kamar sudah dikunci rapat oleh Sania sejak sore tadi. Sania buru-buru menarik selimutnya sampai ke dada, mencoba menyangkal segala macam teror yang mulai berdatangan. Dia menutup telinganya rapat-rapat saat mendengar suara tarikan napas berat, yang kali ini bunyinya terdengar sangat dekat, tepat di kolong tempat tidurnya. Udara di dalam kamar makin lama makin terasa memualkan, pekat oleh aroma besi berkarat dan tanah kuburan yang basah. Sania terus memejamkan matanya, memaksakan diri buat tertidur sambil terus berdoa di dalam hati, berharap malam yang panjang dan penuh keheningan ganjil ini bisa cepat kelar. Malam makin larut, tapi mata Sania sama sekali nggak bisa terpejam. Badannya keringatan dingin, padahal udara di luar lagi mendung lebat. Sania cuman bisa telentang, menatap langit-langit kamar yang kelihatan makin gelap. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, tahu-tahu terdengar suara berderit pelan dari sudut kamar. Sania langsung menoleh. Jantungnya rasanya mau copot melihat gembok besi karatan di laci cermin jati kuno itu terlepas sendiri dan jatuh ke lantai tanpa suara. Laci kayu itu kemudian terbuka perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya dari dalam. Dari dalam laci yang terbuka, menyembul ujung selembar selendang sutra hitam kusam. Kain itu tampak sangat tua dan mengeluarkan aroma minyak nyong-nyong bercampur tanah basah yang sangat menyengat, sampai-sampai Sania kudu menutup hidungnya karena mual. Rasa penasaran bercampur takut membuat Sania turun dari kasur dengan kaki gemetaran. Dia berjalan mendekati cermin rias itu, mencoba melihat apa yang sebenarnya tersimpan di dalam laci gaib tersebut. Pas Sania berdiri tepat di depan cermin, badannya langsung membeku. Udara di sekitarnya mendadak drop sampai dingin banget, bikin napasnya mengeluarkan embun tipis. Sania menatap pantulan dirinya di kaca yang buram. Keanehan langsung terjadi. Di dalam cermin, bayangan Sania cuma diam mematung dengan wajah pucat. Padahal di dunia nyata Sania lagi bergerak mundur karena ketakutan. Bayangan di cermin itu tersenyum lebar secara ganjil. Sebuah senyuman yang gak mungkin dilakukan oleh Sania sendiri. Tahu-tahu, dari kegelapan di dalam pantulan kaca muncul sebuah bayangan hitam berukuran raksasa. Sosok itu tinggi besar, dipenuhi bulu-bulu hitam lebat yang kasar, dan sepasang matanya menyala merah terang kayak bara api yang menyala di tengah malam. Makhluk gaib raksasa itu, genderuwo, melangkah mendekati bayangan Sania di dalam cermin, lalu menjulurkan tangannya yang besar dengan kuku-kuku panjang hitam, mencengkeram erat pundak bayangan Sania. Di detik yang sama, Sania di dunia nyata berteriak tanpa suara. Pundak kirinya mendadak terasa dingin membeku, disusul rasa sakit yang luar biasa cengkeramannya.
seolah ada beban bertonton yang menindih tubuhnya. Sania langsung ambruk ke lantai, memegangi pundaknya yang terasa ngilu banget. Pas dia melihat ke arah kaca lagi, sosok raksasa bermata merah itu udah hilang. Dan pantulan cermin kembali normal mengikuti gerakannya yang lagi kesakitan di lantai. Sania buru-buru merangkak mundur sampai punggungnya membentur kaki kasur. Dia menyalakan lampu kamar mandi dan lampu tidur, biar kamarnya gak terlalu gelap. Dengan tangan gemetaran, Sania membuka kancing atas kemejanya dan berkaca lewat cermin kecil di lemarinya. Di kulit pundak kirinya yang putih, sekarang tercetak jelas bekas memar berwarna kehitaman berbentuk 5 jari berukuran raksasa. Bekas itu terasa panas terbakar dan berdenyut-denyut nyeri. Enggak, ini enggak mungkin. Makhluk itu beneran ada di rumah ini. Bisik Sania dengan suara serak. Air matanya mulai menetes karena ketakutan yang teramat sangat. Teror malam itu belum kelar sampai di situ. Baru aja Sania mau menenangkan diri, terdengar suara ketukan keras dari balik kaca cermin jati kuno itu. Tok tok tok. Suaranya lantang banget. Bukan lagi ketukan samar di dinding gantung kayak kemarin. Kaca cermin itu bahkan sampai bergetar pelan. Seolah makhluk raksasa di dalamnya lagi mencoba mendobrak keluar buat menyentuh Sania secara fisik di dunia nyata. Sania langsung menyambar botol obat penenangnya. Berniat meminum 2 butir sekaligus biar dia bisa pingsan dan gak perlu menghadapi teror gila ini. Tapi pas dia mau membuka tutup botolnya, dari kolong tempat tidur terdengar suara tarikan napas yang sangat berat dan besar, disusul suara kekehan rendah yang terdengar sangat puas. Suara itu seolah mengejek usaha Sania yang mencoba kabur dari kenyataan gaib di kosan ini. Sania cuma bisa meringkuk di pojokan kamar sambil memeluk lututnya rapat-rapat, menunggu pagi datang dengan sisa kewarasan yang makin menipis. Pagi harinya, Sania tidak tahan lagi mengurung diri di dalam kamar. Tubuhnya terasa lemas dan pundak kirinya masih menyisakan rasa ngilu yang luar biasa akibat bekas cengkeraman gaib semalam. Dia memutuskan turun ke lantai bawah, mencoba mencari udara segar sekaligus berniat mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih sebelum perempuan itu kehilangan nyawa. Langkah Sania terhenti di dekat dapur umum saat melihat Citra, mahasiswi kedokteran yang tinggal di kamar nomor 3, sedang menyeduh kopi dengan wajah yang tidak kalah kusut dan pucat. Sania memberanikan diri mendekat, mencoba membuka obrolan dengan suara sepelan mungkin agar tidak terdengar oleh penghuni lain yang kamarnya berdekatan dengan dapur. Cit, kamu semalam dengar sesuatu nggak dari kamar atas? Atau kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama kosan ini? Tanya Sania hati-hati. Citra menoleh kaget, hampir saja menumpahkan kopi panasnya. Dia memandangi Sania dari atas ke bawah, lalu buru-buru menarik lengan Sania masuk ke dalam kamarnya sendiri dan mengunci pintu dengan rapat. Citra bernapas agak memburu, seolah-olah dia sudah lama memendam rahasia ini sendirian dan butuh teman untuk berbagi cerita. San, sejujurnya aku gak bisa tidur semalam. Dan soal Ratih, ada hal yang gak masuk akal yang aku temukan dari rumah sakit tempat aku magang. Kebetulan jenazah Ratih dibawa ke sana buat pemeriksaan awal sebelum diserahkan ke keluarganya. Bisik Citra dengan nada suara yang bergetar hebat. Citra kemudian berjalan menuju meja belajarnya, membuka sebuah laci gantung, lalu mengeluarkan selembar kertas hasil cetakan yang buru-buru dia sembunyikan di balik buku kuliahnya. Kertas itu ternyata adalah salinan rekam medis rahasia milik Ratih, lengkap dengan hasil pemindaian ultrasonografi atau USG terakhir yang diambil beberapa jam sebelum Ratih pulang ke kosan dan kehilangan nyawa. Coba kamu lihat ini. Ratih dinyatakan medis mengalami keguguran akibat komplikasi spontan, kan? Tapi lihat hasil pemindaian perutnya, San. Ini sama sekali nggak masuk akal buat ukuran medis manusia biasa, kata Citra sambil menunjukkan selembar gambar hitam putih kepada Sania. Sania menerima kertas itu dengan tangan yang mendadak dingin. Di gambar tersebut, area rahim Ratih tidak menunjukkan adanya bentuk janin manusia normal dengan tulang atau organ yang jelas. Sebaliknya, rahim itu dipenuhi oleh gumpalan hitam pekat yang sangat besar berbentuk bulat ganjil, dengan beberapa serabut aneh yang menjalar ke seluruh dinding perutnya. Berdasarkan catatan di pinggir kertas,
Gumpalan hitam itu membesar dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Berubah ukuran hanya dalam hitungan minggu sejak pertama kali Rati mengeluh sakit perut. Hasil laboratorium bilang kalau itu bukan tumor, bukan juga janin. Gak ada struktur sel manusia di sana. Cuman gumpalan jaringan hitam pekat yang terus menyedot darah dan energi tubuh Rati sampai habis. Ini gila, San. Secara medis, ini menyimpang banget dari ilmu yang aku pelajari selama ini. Ujar Citra frustrasi sambil menjambak rambutnya pelan. Sania menarik napas dalam-dalam. Insting supranatural yang selama ini dia tekan menggunakan obat penenang mendadak bangkit lagi, memberikan sebuah penglihatan kilat di benaknya. Sania menatap Citra dengan mata yang sangat serius. Cit, kamu akhir-akhir ini sering mimpi buruk kan? Kamu mimpi didatangi bayangan hitam besar berbulu yang menindih tubuh kamu, sampai kamu gak bisa napas di kasur, iya kan? Citra langsung terbelalak. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi sampai-sampai dia harus berpegangan pada pinggiran meja. Kok kamu bisa tahu, San? Aku gak pernah cerita soal mimpi itu ke siapapun di kosan ini. Bahkan ke pacar aku juga gak. Seru Citra dengan nada ketakutan yang teramat sangat. Sania menunjukkan bekas memar berbentuk 5 jari raksasa di pundak kirinya kepada Citra. Karena makhluk yang ada di dalam mimpi kamu itu nyata, Cit. Makhluk itu yang menyiksa Ratih. Dan sekarang makhluk itu lagi mengincar kita semua di dalam rumah kos ini. Kata Sania dengan suara yang terdengar sangat dingin namun penuh kepastian. Citra cuman bisa terdiam membisu, menyadari kalau logika medisnya kini harus berhadapan dengan teror gaib yang nyata. Matahari sudah hampir tenggelam, menyisakan semburat warna merah bata yang suram di ufuk barat. Di dalam kamar Citra yang remang-remang, Sania dan Citra berkejaran dengan waktu. Ketakutan yang makin memuncak membuat mereka berdua nekat melangkah menuju kamar Ibu Lastri yang berada di lantai 1, tepat di bawah tangga kayu. Sania mengetuk pintu kayu jati itu dengan tidak sabaran, sampai akhirnya pintu terbuka dan memperlihatkan wajah Ibu Lastri yang tampak jauh lebih tua dan lelah dibandingkan kemarin sore. Ada apa lagi, Mbak? Saya lagi gak enak badan, mau istirahat, kata Ibu Lastri dengan suara ketus, mencoba menutup kembali pintunya. Namun Citra dengan cepat menahan pintu itu menggunakan badannya. Sania langsung menyodorkan salinan rekam medis Ratih, tepat di depan wajah wanita paruh baya itu. Bu Lastri gak usah bohong lagi, kita udah tahu semuanya. Kematian Mbak Ratih itu bukan karena penyakit medis biasa kan? Dan ini bukan kejadian pertama di rumah kos ini, gertak Sania dengan berani, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ibu Lastri menatap lembaran kertas itu, lalu pandangannya beralih pada memar hitam di pundak Sania yang sengaja diperlihatkan. Seketika itu juga pertahanan Ibu Lastri runtuh. Tubuhnya gemetaran hebat, dan dia langsung melangkah mundur ke dalam kamarnya sambil menangis pelan, membiarkan Sania dan Citra ikut masuk ke dalam ruangan yang berbau apek dan kemenyan itu. Tolong, jangan kencang-kencang suaranya, Mbak. Nanti dia dengar, bisik Ibu Lastri sambil terisak. Matanya menatap liar ke sekeliling langit-langit kamar seolah ketakutan setengah mati. Siapa yang dengar, Bu? Tolong jelasin ke kita sekarang, sebelum ada korban lagi setelah Ratih. Tuntut Citra yang sudah mulai tidak sabaran bercampur takut. Sambil menyeka air matanya dengan ujung daster, Ibu Lastri akhirnya mulai membuka suara, membongkar rahasia lapis pertama dari rumah kos terkutuk ini. Rumah ini sebenarnya bukan rumah kos biasa, Mbak. Dulu, sekitar tahun 90-an, almarhum suami saya tergiur jalan pintas karena bisnis konveksinya bangkrut total. Dia nekat melakukan ritual pesugihan di tanah ini, mengikat janji darah dengan penunggu gaib kuno hutan jati yang namanya Sang Penggasang. Sosok genderuwo raksasa, ungkap Ibu Lastri dengan suara bergetar. Sania dan Citra saling berpandangan, merinding mendengar penuturan itu. Ibu Lastri melanjutkan kalau imbalan dari ritual kuno itu memang luar biasa. Harta suaminya melimpah ruah dan mereka bisa membangun rumah besar 2 lantai ini. Tapi tidak ada kekayaan gaib yang gratis di dunia ini. Suami Ibu Lastri mengira tumbalnya cuma berupa ayam cemani dan sesaji saban malam 1 suroh. Tapi ternyata Sang Penggasang meminta tumbal yang jauh lebih mengerikan. Dia nggak butuh darah hewan, Mbak. Dia butuh rahim dari para wanita subur yang menempati tanah kekuasaannya.
Setiap 5 tahun sekali, makhluk itu bakalan bangkit buat menagih janji. Memilih satu wanita di rumah ini untuk berzina secara gaib di dalam mimpi, lalu menanamkan benih ketuban hitamnya di rahim mereka sampai korbannya kehilangan nyawa. Suami saya sudah meninggal 10 tahun lalu karena melanggar pantangan, dan saya pikir kutukan itu bakalan berhenti, tapi ternyata saya salah. Makhluk itu gak pernah pergi. Tangis Ibu Lastri pecah lagi. Citra mendadak memegangi perutnya sendiri. Wajahnya mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi mendengar penjelasan medis versus mistis yang mengerikan itu. Jadi gumpalan hitam di rahim Ratih yang dia lihat di rekam medis kemarin adalah benih dari sang penggasang. Sania mengepalkan tangannya rapat-rapat, menyadari kalau kemampuan supranaturalnya yang selama ini dia benci justru menempatkan dirinya di garis depan teror ini. Pengakuan Ibu Lastri sudah terlambat. Kutukan itu sudah berjalan kembali. Dan malam ini sisa-sisa waktu mereka untuk selamat mulai berjalan mundur dengan sangat cepat. Suasana di dalam rumah kos setelah pengakuan Ibu Lastri berubah jadi makin mengerikan. Suhu udara di lantai 2 yang tadinya cuman gerah, malam ini rasanya berubah jadi panas menyengat, mirip kayak hawa di dekat tungku pembakaran. Bau busuk bangkai yang bercampur sama aroma minyak nyong-nyong menyengat tajam, menembus sela-sela pintu kamar dan bikin siapa saja yang menghirupnya merasa mual. Para penghuni kos yang tersisa mulai ketakutan setengah mati. Beberapa di antaranya kedengaran menangis histeris di dalam kamar mereka karena mengalami mimpi buruk yang sama secara berulang. Mimpi ditindih bayangan raksasa berbulu hitam. Sania duduk di kasurnya dengan cemas. Tangannya memegang botol obat penenang yang sudah kosong. Dia sengaja gak meminumnya lagi karena dia butuh kemampuan indera keenamnya tetap tajam buat menghadapi serangan agresif entitas tersebut. Tahu-tahu sekitar jam 1 malam, terdengar suara erangan keras yang sangat memilukan dari lantai bawah. Suara itu berasal dari kamar nomor 3, kamarnya Citra. Sania langsung melompat dari kasur dan berlari menuruni tangga kayu dengan cepat. Pas sampai di depan kamar Citra, pintu kayu itu sudah terbuka lebar. Di dalam kamar Citra lagi tergeletak di lantai sambil mencengkeram perutnya. Pemandangan itu bikin Sania lemas seketika. Perut Citra yang sore tadi masih rata, sekarang sudah membusung gede banget, tegang dan keras kayak wanita yang lagi mengandung 5 bulan. Kulit, perutnya kelihatan kebiruan dengan urat-urat hitam yang menjalar secara tidak wajar ke dada. "San, tolong aku, sakit banget San, di dalam sini gerak-gerak terus." Tangis Citra pecah. Air matanya mengalir deras menahan rasa sakit yang luar biasa. Citra yang awalnya menjadi penolong Sania dengan menunjukkan catatan medis, kini malah menjadi korban awal dari kemarahan sang penggasang yang merasa rahasianya mulai diusik. Sania buru-buru memeluk tubuh Citra, mencoba memberikan ketenangan meskipun dia sendiri gemetaran hebat. "Tahan, Cit, kamu harus kuat, kita bakalan cari cara buat keluar dari sini," kata Sania menenangkan. Padahal dia sendiri bingung harus berbuat apa. Tahu-tahu, lampu kamar Citra berkedip-kedip cepat lalu mati total, menyisakan kegelapan pekat. Di saat yang sama, pintu kamar mandi di dalam kamar Citra membentur dinding dengan keras. Dari dalam kegelapan kamar mandi itu, muncul sepasang mata merah menyala yang sangat besar. Sosok raksasa berbulu hitam lebat, sang penggasang, menampakkan manifestasi fisiknya secara agresif. Makhluk itu menggeram rendah, sebuah suara yang bikin kaca jendela bergetar hebat dan telinga Sania berdenging sangat kencang. Sania merasakan hawa panas membakar mendekati mereka. Kekuatan gaib makhluk itu mendorong tubuh Sania sampai terlempar membentur lemari pakaian di pojokan kamar. Kepala Sania pusing banget, tapi dia bisa melihat dengan jelas bagaimana bayangan raksasa itu perlahan mendekati Citra yang lemas tak berdaya di lantai. Cakar-cakar panjang hitamnya mengusap perut membusung Citra dengan lembut, seolah-olah lagi menyapa benih gaib miliknya yang ada di dalam sana. Ibu Lastri yang mendengar keributan itu berlari mendekat sambil membawa sentir minyak. Tapi pas melihat wujud asli sang penggasang yang sedang mengamuk, dia langsung ambruk berlutut di koridor depan kamar sambil menyembah-nyembah histeris. Ampun Mbah, jangan ambil mereka semua," jerit Ibu Lastri ketakutan. Makhluk itu menoleh sekilas ke arah Ibu Lastri,
memberikan tatapan murka yang menandakan kalau konsekuensi masa lalu dari perjanjian darah. Suaminya kini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan sesaji biasa. Sisa malam yang mencekam itu dilewati Sania dengan kewaspadaan penuh. Setelah serangan agresif di kamar Citra reda, sang penggasang kembali menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Citra yang pingsan dengan perut membusung ganjil. Sania tahu mereka tidak punya banyak waktu sebelum benih. Hitam itu menyedot seluruh sisa energi kehidupan Citra, seperti yang terjadi pada Ratih. Sania harus mencari tahu cara memutus ikatan terkutuk ini, dan satu-satunya kunci adalah mencari bukti fisik perjanjian masa lalu di dalam rumah ini. Sania memutuskan untuk turun ke lantai 1, memanfaatkan momen saat Ibu Lastri sedang mengurung diri di kamarnya karena syok. Kali ini, Sania membiarkan mata batinnya terbuka sepenuhnya tanpa hambatan obat penenang. Begitu kakinya menginjak lantai ruang tengah, penglihatan supranaturalnya menangkap aliran energi gaib berwarna hitam pekat yang menjalar di atas lantai. Mirip seperti akar-akar pohon gaib yang bergerak lambat. Akar-akar hitam itu semuanya berpusat dan mengalir menuju ke bawah sebuah karpet bulu merah yang terletak di dekat meja televisi. Sania bergegas mendekati karpet tersebut. Dengan napas yang memburu, dia menarik karpet tebal itu hingga tersingkap. Di balik karpet terdapat sebuah lantai papan kayu yang susunannya agak berbeda. Sania mengetuk-ngetuk papan tersebut, dan suaranya terdengar nyaring. Bertanda ada rongga kosong yang cukup luas di bawah sana. Setelah meraba pinggiran papan, jemari Sania menemukan sebuah tuas besi karatan yang tersembunyi dengan rapi di balik lipatan semen pembatas dinding. Sania menarik tuas itu dengan sekuat tenaga. Suara engsel berkarat berderit nyaring, membelah keheningan rumah kos saat sebuah pintu rahasia horizontal terbuka ke atas, memperlihatkan sebuah tangga semen curam yang mengarah ke kegelapan total di bawah tanah. Bau tanah kuburan yang basah langsung menguar hebat, menyengat hidung Sania sampai dia terbatuk-batuk kecil. Sania menyalakan lampu senter dari ponselnya, memantapkan hati, lalu melangkah turun perlahan-lahan menapaki tangga yang licin. Ruang bawah tanah itu tidak terlalu luas, namun hawanya sangat dingin dan pengap. Di bagian tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu kuno yang dipenuhi oleh mangkuk-mangkuk kuningan, berisi sisa sesaji yang sudah mengering dan menghitam. Namun pandangan Sania langsung tertuju pada rak kayu di dinding belakang meja batu tersebut. Di atas rak itu berjajar rapi 3 buah botol kaca berukuran besar. 2 botol diantaranya berisi cairan hitam pekat yang mengental, memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Sania mendekat dan membaca label kertas kusam yang tertempel di botol tersebut. Tertera nama-nama penghuni kos terdahulu yang pernah kehilangan nyawa secara misterius di rumah ini beberapa tahun silam. Botol-botol itu ternyata berisi air ketuban hitam yang diambil dari para korban. Tepat di samping botol-botol itu, terletak sebuah prasasti batu tulis berukuran kecil yang dipenuhi guratan aksara Jawa kuno. Karena terbiasa melihat buku-buku supranatural milik ibunya dulu, Sania samar-samar bisa mengartikan inti dari tulisan kuno tersebut. Jantung Sania rasanya berhenti berdetak saat membaca arti kalimatnya. Inti perjanjian darah, sang penggasang bakalan bangkit setiap siklus buat mengambil total 3 rahim wanita subur di tanah ini, demi melahirkan titisan fisiknya ke dunia nyata, bisik Sania dengan suara gemetaran. Sania menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Ratih adalah korban rahim pertama. Citra yang sekarang sedang terbaring lemas dengan perut membusung adalah korban rahim kedua. Dan botol ketiga di atas rak itu masih kosong, namun sudah ditempeli secarik kertas baru dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Sania mengarahkan cahaya senter ponselnya lebih dekat ke label botol ketiga itu, dan seketika tubuhnya lemas sampai hampir menjatuhkan ponselnya. Di label botol kosong itu tertulis jelas namanya sendiri, Sania. Makhluk gaib itu sudah menandainya sebagai tumbal rahim ketiga untuk menyempurnakan ritual kutukan tersebut. Pagi hari tidak pernah benar-benar datang ke rumah kos itu. Meskipun jam di ponsel Sania sudah menunjukkan pukul 8 pagi, suasana di dalam rumah tetap gelap gulita seolah-olah waktu tertahan di tengah malam. Sania buru-buru naik ke lantai 2 setelah menemukan ruang bawah tanah yang mengerikan itu.
berniat membawa Citra pergi dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Namun, baru saja Sania memegangi lengan Citra yang lemas. Seluruh lampu di rumah kos itu tahu-tahu padam secara serentak. Sania mencoba menuntun Citra berjalan pelan menyusuri koridor lantai 2 menuju tangga. Di belakang mereka, pintu-pintu kamar penghuni kos yang lain tertutup rapat. Cuman terdengar suara tangisan lirih dan erangan ketakutan dari dalam. Mental seluruh isi rumah benar-benar sudah berada di titik nadir. Pas sampai di depan pintu gerbang utama di lantai bawah, Sania mencoba memutar kunci dan mendorong gagang pintu besi itu. Pintu itu sama sekali gak bergerak, padahal gemboknya sudah dilepas. Gak bisa dibuka, San. Tertutup rapat, bisik Citra dengan napas satu-satu. Air matanya menetes menahan rasa sakit di perutnya yang makin membesar ganjil. Sania beralih ke jendela kaca di ruang tamu. Dia mengambil sebuah kursi kayu lalu menghantamkannya ke kaca dengan sekuat tenaga. Anehnya, bukan suara kaca pecah yang terdengar, melainkan suara benturan keras seolah-olah kursi itu menghantam dinding beton tebal. Kaca jendela itu tetap utuh tanpa retak sedikit pun, namun permukaannya mendadak berubah menjadi hitam pekat, tidak memperlihatkan pemandangan luar rumah sama sekali. Rumah kos ini sudah diisolasi total dari dunia luar oleh kekuatan gaib sang penggasang. Pengepungan psikologis pun dimulai secara bertubi-tubi. Jam dinding kuno di ruang tengah tahu-tahu berdentang keras sebanyak 12 kali. Lalu jarum jamnya mulai berputar mundur dengan sangat cepat. Di saat yang sama, bau tanah kuburan yang basah bercampur aroma minyak nyong-nyong menguar sangat hebat dari segala sudut rumah. Bikin kepala Sania pusing bukan main. Dari langit-langit koridor, mulai terdengar suara cakaran ritmis yang bergerak memutar, mengepung posisi Sania dan Citra. Ibu Lastri mendadak keluar dari kamarnya dengan kondisi yang sudah tidak waras lagi. Rambutnya yang acak-acakan dan matanya yang melotot membuat penampilannya kelihatan sangat menyeramkan. Dia berjalan sempoyongan sambil membawa sebilah pisau dapur, menatap Sania dengan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu. Kamu anak haram yang bawa sial di rumah ini. Kalau kamu gak ngobrak-abrik ruang bawah tanah, Mbah Penggasang gak bakalan semurka ini. Kita semua bakalan mati dikurung di sini. Teriak Ibu Lastri histeris, menunjuk-nunjuk Sania dengan pisau di tangannya. Bu Lastri sadar, Bu. Suami ibu yang bikin perjanjian gila ini bukan saya, balas Sania, mencoba melindungi Citra di belakang punggungnya. Namun Ibu Lastri sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mendadak berlutut di lantai, menyembah-nyembah ke arah kegelapan di sudut ruangan sambil meracau tidak jelas, memohon agar nyawanya diampuni dan bersedia memberikan Sania sebagai gantinya. Di tengah kepanikan itu, Citra tahu-tahu ambruk ke lantai sambil menjerit histeris. Kulit perutnya yang membusung mulai bergerak-gerak agresif, memperlihatkan tonjolan-tonjolan ganjil dari dalam rahimnya seolah-olah makhluk di dalamnya sedang mencoba mencakar jalan keluar. Sania cuman bisa memeluk Citra erat-erat di tengah kepungan kegelapan, menyadari kalau mental mereka sedang dihancurkan perlahan sebelum malam penghakiman benar-benar tiba. Jam dinding kuno yang berputar mundur tahu-tahu berhenti berdentang tepat saat jarumnya menunjuk angka 12 malam gaib. Detik itu juga, suasana di dalam rumah kos mendadak sunyi senyap, jenis keheningan ganjil yang bikin telinga berdenging kencang. Sania yang lagi mendekap Citra di lantai koridor, bisa merasakan suhu udara langsung drop sampai dingin banget. Tapi anehnya, keringat yang keluar dari pori-pori kulit mereka rasanya panas membakar. Pengepungan fisik dan gaib secara masif telah dimulai, menandakan kalau waktu tenggat kutukan pesugihan ini sudah tiba di puncaknya. Dari celah-celah papan kayu di langit-langit lantai 2, cairan hitam kental yang baunya busuk mirip darah bercampur air ketuban mulai merembes keluar. Cairan itu menetes pelan, tik-tik-tik membasahi lantai dan koridor rumah. Keadaan makin mencekam pas dinding-dinding kosan yang tadinya kokoh tahu-tahu mulai mengeluarkan suara berderit keras, seolah-olah seluruh bangunan ini lagi diremas oleh sepasang tangan raksasa tak terlihat. Pintu-pintu kamar penghuni lain yang tadinya terkunci rapat mendadak terbuka sendiri secara serentak dengan hentakan keras. San, perutku rasanya kayak mau pecah, rintih Citra dengan suara yang makin melemah.
Perutnya yang membusung gede banget sekarang sudah kelihatan transparan, memperlihatkan gumpalan hitam di dalamnya yang berdenyut-denyut mengikuti detak jantung gaib. Citra sudah memasuki fase melahirkan gaib, fase di mana energinya bakalan dikuras sampai habis demi mengeluarkan anak titisan sang penggasang. Belum sempat Sania membantu Citra berdiri, dari arah ujung koridor yang gelap muncul bayangan-bayangan hitam berukuran besar yang berlompatan di langit-langit dengan posisi merangkak terbalik. Makhluk-makhluk gaib itu jumlahnya banyak banget. Semuanya bermata merah menyala, mengepung Sania dan Citra dari segala arah. Di lantai 1, Ibu Lastri yang sudah kehilangan kewarasannya malah kelihatan makin histeris. Dia berlari naik ke tangga sambil membawa sebilah pisau dapur. Matanya melotot tajam menatap Sania. "Mbah Penggasang, ini perempuan ketiga yang Mbah cari. Ambil dia, jangan ambil saya," teriak Ibu Lastri dengan suara melengking tinggi, mencoba menerjang Sania buat dijadikan tumbal pengganti. Namun sebelum pisau di tangan Ibu Lastri sempat mengenai baju Sania, sebuah cakar raksasa berbulu hitam lebat mendadak muncul dari kegelapan di belakang Ibu Lastri. Cakar itu langsung mencengkeram leher Ibu Lastri dengan sangat kuat sampai terdengar suara tulang yang patah. Tanpa ampun, tubuh Ibu Lastri diangkat tinggi-tinggi, lalu dilemparkan ke arah dinding koridor, sampai dia kehilangan nyawa seketika di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kematian brutal Ibu Lastri menjadi bukti nyata kalau sang penggasang tidak butuh tumbal pengganti yang ditawarkan manusia. Dia cuman mau menagih janji darah yang sudah tertulis di prasasti ruang bawah tanah. Sania cuman bisa mematung menahan napas dengan tubuh gemetaran hebat. Dari balik bayangan runtuhnya tubuh Ibu Lastri, sosok raksasa sang penggasang akhirnya melangkah maju sepenuhnya ke tengah koridor. Hawa panas yang membakar langsung menyelimuti ruangan, membuat cairan hitam di lantai mulai mendidih dan mengeluarkan asap tipis yang baunya bikin sesak napas. Malam penghakiman telah tiba dan Sania tahu kalau dia adalah target terakhir yang bakalan diambil rahimnya setelah Citra kelar melahirkan. Suasana di koridor lantai 2 sudah tidak berbentuk lagi. Setelah menghilangkan nyawa Ibu Lastri, sosok raksasa sang penggasang melangkah makin dekat. Langkah kakinya yang berat bikin papan-papan kayu di bawahnya melengkung hampir patah. Bersamaan dengan itu, pintu kamar nomor 7 di ujung koridor mendadak bergetar hebat. Kaca dari cermin jati kuno di dalam kamar Sania tahu-tahu pecah berantakan dengan suara dentuman keras. Dan dari puing-puing kaca yang hancur itu, wujud asli teror malam ini bangkit sepenuhnya. Sosok itu melompat keluar dari kamar, mendarat tepat di depan Sania dan Citra. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya yang raksasa dipenuhi bulu hitam, lebat yang kasar, dan berbau busuk seperti bangkai yang terbakar. Sepasang matanya yang sebesar mangkuk menyala merah menyala, memancarkan hawa murka yang luar biasa. Makhluk itu menggeram rendah, membuat seluruh bangunan kos bergoyang hebat seolah-olah diguncang gempa bumi. Citra yang berada di dekapan Sania menjerit kesakitan untuk terakhir kalinya. Perutnya yang membusung kini benar-benar berdenyut kencang, dan cairan hitam pekat mulai mengalir deras dari sela-sela kakinya, membanjiri lantai. Sang penggasang menjulurkan tangannya yang besar dengan kuku-kuku panjang hitam, bersiap untuk merenggut Sania dan menyempurnakan ritual rahim ketiga demi melahirkan titisannya secara utuh ke dunia nyata. Sania tahu, dia tidak bisa lari lagi. Ketakutan yang selama ini dia tekan menggunakan obat penenang mendadak, berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Dia tidak mau berakhir mengenaskan seperti Ratih dan Ibu Lastri. Dengan sisa keberaniannya, Sania membuka mata batinnya lebar-lebar, membiarkan seluruh kemampuan supranatural warisan ibunya mengalir bebas tanpa batas di dalam tubuhnya. Sania melompat berdiri, berlari menerobos koridor yang panas menuju kamar nomor 7 untuk menyambar selendang sutra hitam kusam yang sempat dia lihat di dalam laci cermin. Begitu tangannya menyentuh kain tua itu, Sania merasakan gelombang energi haib yang sangat dingin menyengat telapak tangannya. Dia menggunakan kain itu sebagai media spiritual, mengalirkan seluruh energi batinnya untuk memutus ikatan gaib yang mengikat makhluk raksasa itu dengan tanah kosan ini. Cit, pecahkan botol-botol yang ada di bawah tanah.
Cuman itu caranya buat melemahkan makhluk ini. Teriak Sania dengan suara melengking, menahan serangan cakar sang penggasang menggunakan pelindung gaib yang dia ciptakan dari selendang hitam. Citra yang dalam kondisi sekarat entah bagaimana mendapatkan sisa kekuatan terakhirnya. Dengan merangkak di atas genangan cairan hitam yang amis, dia menyeret tubuhnya menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Di atas koridor, Sania bertarung mati-matian. Hawa panas dari tubuh sang penggasang mulai membakar ujung rambut dan kulitnya, bikin Sania terbatuk-batuk darah karena kehabisan energi spiritual. Bekas memar di pundaknya berdenyut sangat nyeri, seolah-olah kulitnya lagi dikelupas secara paksa. Tepat saat cakar raksasa makhluk itu hampir mencengkeram wajah Sania, terdengar suara dentangan kaca pecah yang sangat keras dari arah ruang bawah tanah. Citra berhasil memecahkan botol-botol berisi air ketuban hitam di bawah sana. Seketika itu juga sang penggasang menjerit melengking, sebuah suara lengkingan gaib yang begitu menyakitkan telinga. Tubuh raksasa itu mendadak lemas dan mulai mengeluarkan asap biru yang pekat. Namun pengorbanan besar harus dibayar mahal. Bersamaan dengan hancurnya botol-botol ketuban gaib itu, ikatan nyawa Citra yang sudah menyatu dengan benih hitam di rahimnya ikut terputus. Citra mengembuskan napas terakhirnya di lantai dingin ruang bawah tanah, kehilangan nyawa demi memberikan Sania satu-satunya kesempatan untuk selamat. Hancurnya botol-botol ketuban hitam di ruang bawah tanah memicu reaksi berantai yang sangat dahsyat. Pekikan menyakitkan dari sang penggasang yang perlahan melumat menjadi asap biru gaib dibarengi dengan suara gemertak keras dari seluruh fondasi rumah. Tiang-tiang kayu jati kuno penopang lantai 2 mendadak retak, memercikan kobaran api berwarna biru keperakan yang merambat dengan sangat cepat. Api itu sama sekali nggak mengeluarkan asap putih, melainkan hawa panas gaib yang langsung melalap dinding-dinding papan kosan. Sania yang tergeletak lemas di lantai koridor mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Kepalanya pusing bukan main dan pandangannya agak kabur karena energinya habis terkuras. Dia melihat ke sekeliling. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengepung di langit-langit sudah lenyap tak berbekas, ikut musnah bersama dengan melemahnya kekuatan sang entitas utama. Bersamaan dengan itu, pembatas gaib yang mengisolasi rumah kos ini perlahan-lahan mulai runtuh. Permukaan jendela kaca yang tadinya sekeras beton tebal, tahu-tahu pecah berantakan oleh hantaman hawa panas dari dalam. Sania memaksakan dirinya untuk merangkak, mendekati lubang tangga menuju ruang bawah tanah dengan air mata yang terus mengalir. Citra panggil Sania dengan suara serak yang hampir habis. Namun, ruangan di bawah sana sudah dipenuhi oleh kobaran api biru yang berkecamuk hebat. Sania tahu betul kalau Citra sudah kehilangan nyawa di bawah sana bersama hancurnya botol-botol kutukan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan temannya itu. Rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam menghantam dada Sania. Tapi insting bertahannya memaksa tubuhnya untuk terus bergerak maju menuju pintu keluar di lantai bawah sebelum seluruh atap bangunan roboh menimpanya. Langkah kaki Sania sangat berat. Dia menyeret tubuhnya menuruni tangga utama yang mulai termakan api. Beberapa kali serpihan kayu yang terbakar jatuh tepat di samping badannya. Pas sampai di depan pintu gerbang besi utama, Sania mendorongnya dengan sisa tenaga yang ada. Pintu itu akhirnya terbuka lebar, memberikan jalan keluar menuju halaman depan yang masih gelap. Sania merangkak keluar menembus rumput halaman, lalu ambruk telentang di atas tanah basah. Tepat saat bagian depan lantai 2 rumah kos itu runtuh total dengan suara gemuruh yang menggelegar. Kobaran api biru bercampur merah kini membubung tinggi ke langit, melumat habis seluruh bangunan terkutuk berserta kenangan kelam di dalamnya. Seluruh penghuni kos, termasuk Citra dan Ibu Lastri, semuanya habis menjadi abu di dalam sana. Sania cuman bisa memandangi kebakaran besar itu dengan tatapan kosong. Sementara dari ufuk timur, semburat cahaya fajar mulai muncul secara perlahan, mengakhiri malam yang panjang dan penuh teror gaib itu. Sania menjadi satu-satunya penyintas yang berhasil lolos secara fisik dari petaka tersebut. Warga sekitar mulai berdatangan dengan panik sambil membawa ember air, meneriakkan suara histeris melihat kebakaran hebat yang melanda kosan khusus wanita itu.
Di tengah kerumunan orang yang panik, Sania cuman bisa memeluk dirinya sendiri sambil gemetaran hebat. Pelariannya dari rumah kos itu terasa sangat menyakitkan, meninggalkan bekas luka batin yang sangat dalam dan menghancurkan mentalnya sampai ke titik yang paling bawah. 6 bulan telah berlalu sejak malam jahanam yang menghanguskan seluruh bangunan kos terkutuk itu. Sania memilih pergi sejauh mungkin, meninggalkan kota lama yang penuh dengan kenangan kelam dan bau amis darah. Sekarang dia tinggal di sebuah kota besar yang padat, menyewa sebuah kamar apartemen modern berlantai minimalis di lantai 10. Sania sengaja memilih apartemen modern ini karena suasananya yang bersih, dindingnya dari beton kokoh, dan yang paling penting, dia sudah memastikan lewat indera keenamnya kalau tempat baru ini sama sekali bersih dari sisa-sisa energi gaib masa lalu. Kehidupan Sania perlahan-lahan mulai kelihatan normal kembali. Dia bekerja dari dalam kamar apartemennya sebagai pekerja lepas, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar laptop demi menyibukkan pikiran agar tidak kembali dibayangi oleh wajah Ratih, Citra, maupun Ibu Lastri yang kehilangan nyawa dengan tragis. Obat penenang dokter sudah tidak pernah dia sentuh lagi sejak 3 bulan lalu, karena Sania merasa kemampuannya benar-benar sudah meredup setelah pertarungan habis-habisan malam itu. Hidupnya sekarang terasa sangat tenang, sejenis ketenangan semu yang sangat dia dambakan selama ini. Malam itu jam digital di atas meja kerjanya menunjukkan pukul 11 malam. Suasana di luar jendela apartemennya cuman menyisakan kerlip lampu-lampu kota dan suara sayup-sayup kendaraan dari kejauhan. Sania meregangkan otot-otot lehernya yang terasa kaku setelah seharian mengetik pekerjaan kelar. Dia bangkit berdiri dari kursi kerja, lalu melangkah santai menuju kamar mandi minimalisnya yang bernuansa serba putih buat mencuci muka sebelum tidur. Sania menyalakan keran wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin yang segar beberapa kali untuk mengusir rasa kantuk. Pas dia mengambil handuk kecil dan menyeka wajahnya, dia mendadak merasakan firasat ganjil. Suhu di dalam kamar mandi modern yang tadinya adem karena pendingin ruangan tahu-tahu berubah jadi agak gerah dan panas secara mendadak. Udara di sekitarnya mendadak terasa memualkan, pekat oleh sebuah aroma yang sangat akrab di ingatannya. Aroma minyak nyong-nyong bercampur tanah basah kuburan. Jantung Sania langsung berdegup kencang. Rasa panik yang sudah lama hilang mendadak menyengat dadanya. Dia perlahan mendongak, menatap ke arah cermin wastafel modern berbingkai besi di depannya. Di dalam pantulan kaca yang bersih itu, wajah Sania kelihatan sangat pucat pasi. Tahu-tahu, telinganya mulai berdenging sangat kencang, memicu rasa sakit kepala yang luar biasa. Rasa mual yang amat sangat mendadak menghantam perut Sania, bikin dia terpaksa membungkuk di depan wastafel sambil terbatuk-batuk kecil. Pas dia mencoba meluruskan badannya kembali sambil memegangi pinggiran wastafel, pandangannya langsung terkunci pada pantulan bagian bawah tubuhnya di cermin. Mata Sania membelalak ketakutan setengah mati. Seluruh badannya mendadak kaku, membeku sampai-sampai dia lupa caranya bernapas. Di dalam cermin wastafel modern itu, baju kaos longgar yang dia kenakan kelihatan terangkat ke depan. Perut Sania perlahan-lahan mulai membusung ke depan dengan ukuran yang membesar secara tidak wajar, persis seperti kondisi perut Citra dan Ratih sebelum mereka kehilangan nyawa. Kulit perutnya di dalam pantulan kaca mulai memperlihatkan urat-urat hitam pekat yang menjalar ganjil, bergerak-gerak mengikuti detak jantung gaib dari dalam rahimnya. Sania memundurkan langkahnya dengan gemetaran, mencoba meraba perut aslinya di dunia nyata. Namun belum sempat tangannya menyentuh kulitnya sendiri, dari balik dinding beton apartemen modern yang harusnya kedap suara itu, tahu-tahu terdengar suara ketukan ritmis yang sangat lantang. Tok, tok. Disusul suara kekehan rendah dan tarikan napas berat raksasa yang menggema tepat di belakang pundak kirinya. Teror dari sang penggasang ternyata belum usai. Pelariannya selama ini sia-sia karena benih. Ketuban hitam itu sudah tertanam subur di dalam dirinya sebelum dia sempat melarikan diri dari kosan terkutuk itu.